Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran pelayanan farmasi. Untuk materi ini kita masih akan membahas mengenai pembuatan sediaan obat steril. Pada materi ini, bab yang akan kita bahas yaitu mengenai rute pemberian sediaan obat steril. Berdasarkan lokasi injeksi, sediaan injeksi ini dibedakan menjadi 12. Yang pertama ada injeksi intrakutan atau biasa disingkat IK atau IC atau intradermal. Obat ini diinjeksikan ke dalam kulit yang sebenarnya dengan volume injeksi sebanyak 0,1 sampai 0,2 ml. Obat injeksi ini berupa larutan atau suspensi dalam air dan digunakan untuk diagnosis. Contohnya ada injeksi tuberkulin. Yang kedua, injeksi subkutan, biasa disingkat SK atau SC atau hipodermik. Obat diinjeksikan ke dalam jaringan di bawah kulit, di mana volume injeksinya tidak lebih dari 1 ml. Umumnya, injeksi ini berupa larutan isotonik, pH-nya netral, bersifat depo atau absorpsinya lambat. Dapat diberikan dalam jumlah besar 3-4 liter per hari dengan penambahan enzim hyaluronidase bila si pasien tidak dapat diberikan infus intravena. Cara seperti ini itu disebut hipodermoklisa. Kemudian yang ketiga yaitu injeksi intramuskular atau disingkat IM. Obat diinjeksikan ke dalam atau di antara jaringan otot, di mana volume injeksinya 4-20 ml. Nah, injeksi ini diinjeksikan secara perlahan-lahan untuk mencegah rasa sakit. Injeksi intramuskular dapat diberikan dalam bentuk larutan, suspensi, atau emulsi. Injeksi larutan dapat diserap dengan cepat, sedangkan injeksi emulsi atau suspensi diserap lambat, dengan maksud untuk mendapatkan efek yang lama. Kemudian yang keempat ada injeksi intravena atau disingkat IV. Obat ini diinjeksikan langsung ke dalam pembuluh darah vena. Injeksinya berupa sediaan larutan, sedangkan sediaan suspensi atau emulsi itu tidak boleh diberikan secara intravena. Kenapa? Karena dapat menyumbat pembuluh darah vena. Kemudian sediaan ini dibuat isotonis atau dapat sedikit bersifat hipertonis yang diinjeksikan lambat atau perlahan-lahan dan tidak mempengaruhi sel darah. Volume yang diinjeksikan yaitu antara 1-10 ml. Injeksi intravena yang diberikan dalam dosis tunggal dengan volume lebih dari 10 ml itu disebut infus intravena atau infusi atau infundibilia. Sedangkan menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga, infundibilia atau infus intravena itu adalah sediaan steril berupa larutan atau emulsi, bebas pirogen, dan sedapat mungkin dibuat isotonis terhadap darah. Kemudian diinjeksikan langsung ke dalam vena dalam volume relatif besar. Infus itu harus bebas pirogen dan tidak boleh mengandung bakterisida. Jernih, harus isotonis. Sedangkan injeksi intravena dengan volume 15 ml atau lebih itu tidak boleh mengandung bakterisida dan harus bebas pirogen. Jika bentuknya emulsi, dibuat dengan air sebagai fase luar. Diameter fase dalam tidak lebih dari 5 mikrometer. Adapun tujuan pemberian infus intravena itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengganti cairan tubuh dan mengimbangi jumlah elektrolit dalam tubuh. Contohnya ada larutan glukosa isotonis.
larutan fisiologika ringeri, larutan ringer laktat atau RL, dan larutan NaCl 0,9% B/V. Tujuan yang kedua yaitu dalam bentuk larutan koloid dapat dipakai untuk mengganti darah manusia. Contohnya adalah larutan koloid PVP atau polyvinyl pyrrolidone 3,5%. Tujuan yang ketiga untuk menambah kalori, misalnya aminovel 600 dan aminofusin 600. Yang keempat, bertujuan sebagai obat, yaitu diberikan dalam jumlah besar dan terus-menerus bila tidak dapat diinjeksikan secara biasa. Contohnya pada obat anti kanker, antibiotik, anestetik, hormon yang larut dalam air, dan vitamin. Berikut adalah perbedaan injeksi dengan infus intravena. Dilihat dari volume sediaan yang diberikan, yaitu injeksi, yaitu volumenya antara 1 sampai 10 ml. Sedangkan infus intravena lebih dari 10 ml. Untuk injeksi, cara pemberian dengan cara diinjeksikan, sedangkan infus intravena tentunya dengan cara diinfusi atau transfusi. Untuk injeksi, waktu pemberian sediaannya sebentar, sedangkan untuk infus intravena, waktu pemberiannya lama. Adapun pembawa sediaan untuk injeksi yaitu berupa air, etanol, atau minyak. Sedangkan infus intravena, pembawanya hanya berupa air. Injeksi yaitu sedapat mungkin bisa untuk isohidris dan isotonis. Tetapi untuk infus intravena itu harus isohidris dan isotonis. Kemudian untuk injeksi itu tidak selalu isoioni dan tidak selalu bebas pirogen. Tetapi untuk infus intravena itu harus isoioni dan harus bebas pirogen. Kemudian untuk wadah sediaan injeksinya yaitu wadah dosis tunggal dan wadah dosis ganda. Sedangkan untuk kemasan atau wadah infus intravena yaitu adalah wadah dosis tunggal. Nah, itu tadi adalah 4 lokasi pemberian sediaan injeksi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.